Sahabat itu sekalian, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, hal yang kita tunggu-tunggu hari ini telah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Proses pembentukan UPTB ini sudah kita bicarakan berbulan-bulan, melibatkan begitu banyak orang dalam musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat yang sering sekali saya memimpin sendiri rapat-rapatnya, yang juga Pak Syarif sendiri juga termasuk sosok yang terlibat langsung dalam proses pembentukan UPTB ini, yang hari ini Allah telah takdirkan beliau dipercayakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan sebuah tugas yang menurut saya sangat amat berat. Pada kesempatan ini saya hanya bisa memberikan doa, hanya bisa memberikan semangat dan dukungan sepenuh-penuhnya tanpa reserve, karena tugas ini amat berat. Menilai bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Menilai memerlukan kemampuan yang luar biasa. Menilai memerlukan netralitas dan objektivitas yang tinggi. Hanya orang-orang yang memiliki karakter yang baik, kemampuan penalaran yang baik pula yang bisa melaksanakan tugas ini. Kalau saya boleh buat contoh, hanya guru yang baik dapat melakukan penilaian muridnya secara baik. Hanya guru yang objektif yang bisa menilai muridnya secara baik. Kalau penilaiannya rusak, maka produk dari sebuah sekolah atau output yang dihasilkan oleh sekolah tertentu itu tidak akan baik. Maka oleh karena itu kami menyadari bahwa peran ini seharusnya bukanlah ditempatkan oleh para junior. Saya menganggap Profesor Syarif masih junior dari segi umur, walaupun barangkali dari segi pengetahuan khususnya bidang organisasi dan tata laksana beliau lebih sangat menguasai dibandingkan dengan kita yang lain. Tapi karena pekerjaan ini kita terikat dengan aturan main, bahwa UPTB hanya bisa ditempatkan di sebuah instansi SKPD atau sebuah dinas atau badan, maka kita tidak bisa menempatkan pegawai-pegawai yang sudah relatif berpengalaman dengan pangkat yang juga tinggi. Ini hanya sebuah keadaan yang saya menganggap untuk saat ini tidak ada pilihan lain. Tapi menurut hemat saya, Pak Nasir, apabila terjadi reorganisasi organisasi yang selalu dinamis, DP 41 sedang digarap perubahannya, maka saya merasakan bahwa kedudukan UPTB ini itu paling kurang itu eselon 3, apakah dia bidang atau dia menjadi kantor tersendiri ke depan. Ini dimungkinkan berdasarkan kebutuhan daerah, karena sifat organisasi selalu bersifat dinamis. Jadi oleh karena itu kita juga tidak akan mungkin langsung membentuk sebuah badan atau sebuah kantor atau sebuah eselon 3 langsung tanpa kita melalui sebuah proses. Maka untuk itu ini tahapan awal bersama saya. Jadi barangkali Pak Dewi sudah ikut beberapa kali sosialisasi tentang perubahan UPTB 41, ini juga bisa mematangkan, bukan mewacanakan. Ini yang saya katakan wacana, tapi kalau Pak Dewi bicara bukan wacana lagi, tapi bagaimana proses selanjutnya. Karena saya menganggap bahwa reformasi ini tidak akan memiliki makna apa-apa kalau kita tidak mampu menyelesaikan mengukur beban kerja secara baik. Reformasi birokrasi hanya sebatas lip service. Semua kita ngomong reformasi birokrasi, tapi bagaimana membentuk sebuah organisasi yang right sizing, organisasi yang tepat ukuran, tepat jumlah, tepat kualitas, itu tidak akan terbentuk tanpa sebuah proses penilaian beban kerja secara objektif. Maka oleh karena itu saya mengharapkan ke depan bahwa lembaga ini adalah sebuah lembaga yang sangat kredibel, sangat kompetensi, sehingga mampu melakukan penilaian secara objektif. Dan saya mengatakan untuk tahap awal, Prof. Syarif, ya, kita bekerja sama. Saya tidak membiarkan Pak Zahrul dan Pak Syarif dan kawan-kawan yang lain bekerja sendiri di bawah tekanan. Kalaupun ada tekanan, mudah-mudahan tidak. Kita berdoa mudah-mudahan tidak. Saya punya keyakinan seperti itu. Pada saat kita berniat kepada sebuah pekerjaan lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan bantuannya. Itu tolong diyakini, semua kita seperti itu. Maka jangan kita campur adukan antara yang hak dan yang batil, karena yang batil itu pasti akan dikalahkan oleh yang hak.
Oleh karena itu dari sekarang ya, bukan hanya Pak Sarif, tapi tadi pagi saya juga sudah membuka iklan kepada kawan-kawan kita, ada 14 orang yang mereka akan kita bekali dengan bagaimana cara menilai secara objektif, secara baik, secara benar. Ini akan terus menerus kita lakukan. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Pak Sarif sebagai kepala, Bapak bisa in-house selalu memberikan pencerahan. Di sini memang yang dituntut, Prof, bukan lagi pengetahuan, tapi ini yang dituntut pada jabatan ini adalah kesabaran. Kesabaran yang luar biasa. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena ini adalah ujian. Saya tidak mengatakan itu kerjaan yang mudah. Bahkan kalau saya sendiri dipercayakan untuk jabatan ini, barangkali saya juga akan tidak mampu melaksanakan dengan baik. Karena menilai bukanlah pekerjaan mudah. Tapi saya yakin dengan pengalaman Pak Sarif selama ini, dengan kegiatan sebagai penulis, sebagai aktif di organisasi, tahu cara bergaul. Karena bagaimanapun ini adalah kita sedang mendidik generasi muda untuk menjadi calon-calon pemimpin yang lebih handal di masa yang akan datang. Ini tentu harus diuji. Ya, sedangkan Allah mengatakan, apakah kamu sudah beriman? Sedangkan kamu belum pernah diuji. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pimpinan yang objektif tanpa kita mencoba bagaimana mengatasi berbagai permasalahan yang kita hadapi pada saat kita masih muda seperti sekarang. Oleh karena itu, saya harus mengajak Pak Darul dan Pak Ani terima ini dengan ikhlas. Pada hakikat ini bukanlah maunya sekda, bukan maunya siapa-siapa, tapi atas takdir Allah. Takdir Allah sudah berlaku. Ya, pada dan kada. Jadi kita selama ini bicara rukun iman, bicara percaya kepada Allah, penting, bicara kepada malaikat, ya pada Rasul, bicara kepada kitab, hari kiamat, sesuatu. Tapi jarang sekali orang mengakui kada dan kada. Bahkan kadang-kadang orang memahami keadaan secara pasrah, ya berusaha, kemudian miskin, kemudian malas, kemudian itu dikatakan sebagai takdir. Bukan begitu. Ini adalah sebuah amanah yang sudah ada ketetapan. Saya yakin sekali karena dalam ayat Al-Quran beberapa kali Allah sebutkan tidaklah bergeser sebutir pasir di dasar samudera kalau sebelumnya tidak tertulis dalam ilmunya Allah, tidak tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi ada hari ini dilatih berdua, itu sudah garis tangan. Itu adalah perintah Allah juga. Jadi laksanakan amalan ini dengan baik. Kita akan kerja bersama-sama. Masa depan birokrasi ditentukan hari ini. Jadi tidak ada persoalan yang tidak mampu kita pecahkan. Mari kita bangun komunikasi, bukan hanya dengan sekda, tapi dengan siapapun. Kalau ada komplain, saya sudah jelaskan tadi dengan kawan-kawan yang baru kita berikan bimbingan. Kalau ada komplain, tidak kita benturkan dengan Pak Sarif. Ada komplain itu ada prosedur, kepala dinas boleh komplain, ya pegawai boleh komplain kepada atasannya, atasannya kepada kepala dinasnya kepada sekda. Ya, baru sekda nanti memanggil tim penilai. Ya, kalau dia katakanlah memiliki bukti-bukti yang kuat tentang pekerjaannya, kita terima komplainnya, kita masuk, kita terima alasan-alasannya. Tapi pada saat mereka tidak bisa buktikan, tetap kita tidak akan berunding. Jadi kita tidak membenturkan tim ini dengan pegawai. Jadi tidak perlu khawatir Pak Rado. Ya. Tapi memang ini juga kita sebagai media untuk melatih keberanian. Karena syarat-syarat menjadi pemimpin adalah harus berani. Berani mengambil risiko di atas jalan yang benar. Berani mengambil risiko di atas yang salah, di atas hal yang salah, itu namanya nekat. Beda. Berani dengan nekat beda. Berani punya perhitungan, nekat tanpa perhitungan. Kalau kita melaksanakan aturan, kemudian risiko, itu harus kita terima. Tapi kalau kita nekat, misalnya nekat korupsi kemudian ditangkap, itu bukan risiko. Sudah tahu bahwa korupsi itu salah, kemudian kita melakukannya, itu bukan risiko. Kita cari untuk ditangkap. Tapi kalau semuanya benar, kemudian kita korban juga, itu risiko. Ini harus bedakan. Karena itu, saya hanya bisa berdoa, Pak Sarif, mudah-mudahan menjadi orang yang sabar, mudah-mudahan menjadi orang yang tawakal juga. Ya, mari kita bangun komunikasi yang lebih baik. Tidak hanya dengan saya, tapi dengan semuanya. Mudah-mudahan, walaupun kapal ini kecil, Pak, tapi bobot kapal itu mahal dan sangat bernilai sekali. Ya, saya teruskan kalau bisa nggak usah lama-lama, Pak. Kalau bisa independen atau menjadi lembaga independen dan dinilai. Bagaimana kita ingin membangun budaya kerja. Selama ini maaf ya. Kami ini kan produk masa lalu, ya kan? Dan tidak ada orang lain maka jadi sekda. Tapi ke depan
Sekda itu akan mengikuti fit and proper test. Sekda itu akan menjadi pejabat secara nasional. Dia boleh menjadi sekda dimanapun melalui seleksi yang lebih ketat. Nggak seperti sekarang. Jadi oleh karena itulah kita bagaimana membangun, menjawab tantangan itu melalui sebuah antisipasi. Jadi semua pegawai-pegawai PMK yang masih muda-muda kita bekali. Maka saya sudah minta dengan Pak Nasir, diklat kita nanti bukan diklat musiman, diklat kita sepanjang tahun. Saya sudah perintahkan Pak Bahagia, saya sudah yakinkan beliau, Pak Bahagia sudah melihat bahwa kalau kita ingin membangun sebuah pemerintahan harus disiapkan sumber daya. Sumber daya dipersiapkan, bukan terjadi begitu saja. Bukan terjadi begitu saja, tapi harus kita persiapkan dari sekarang. Maka oleh karena itu kita mengharapkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini betul-betul sebuah terobosan yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah juga kepada masyarakat tentunya. Dan saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak akan banyak dicontoh oleh orang lain. Jadi jangan mengharap bahwa kita banyak dicontoh oleh orang lain. Tidak akan banyak. Karena yang kita lakukan ini sesuatu yang sangat spesifik, sesuatu yang sangat terukur. Orang tidak akan mampu begitu saja tanpa sebuah komitmen yang kuat. Tidak mampu. Orang boleh tahu tentang kinerja, tapi mereka tidak tahu di mana mereka akan mulai. Maka oleh karena itu kita ingin ini kita lembagakan. Wali kota boleh berganti, ya. Tetapi produktivitas pegawai tetap. Pengalaman kemarin di Swedia, maaf ini cerita luar negeri yang baru pulang ke tanah. Di sana oposisi dengan ruling party pada saat sudah menjadi sebuah keputusan itu tidak boleh digugat. Kalau kita sudah sepakat dalam sebuah keputusan, kemudian kita berbeda di luar, di sana tidak ada itu. Maka antara oposisi dan partai yang berkuasa itu mereka berjalan sendiri. Jadi oleh karena itu yang saya ingin sampaikan adalah wali kota boleh berganti, tapi sistem birokrasi kita harus kuat. Di pola-pola wali kota, ganti wali kota bawa orang kampung, ganti wali kota itu mudah-mudahan apabila sumber daya kita sudah cukup mapan, itu tidak akan terjadi. Ya, kita tidak mencari lagi bentuk, karena semua orang sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan. Ini harus kita persiapkan. Kita harus persiapkan itu. Mudah-mudahan di tangan kita semuanya, tangan Pak Sarif, Pak Zahrul, ya. Bagaimana memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang 14 orang itu. Ya, tidak ada masalah kita. Saya terbuka itu setiap saat, hatta dengan SMS maupun dengan telepon. Kita akan layani, ya, kita akan layani untuk mencari solusi karena ini sesuatu pekerjaan yang baru. Kalau saya boleh mengatakan, akan lebih berat menduduki jabatan kepala UPTB dengan kepala SKPD. Akan lebih berat. Kepala SKPD kerjanya itu asal pandang awalnya baik, sekretarisnya baik, kepala UPTB Pak pendek. Ya. Tapi ini tidak. Salah-salah menilai orang akan komplain. Ya. Maaf ya Pak Nasir. Tidak semua, saya mengatakan, tidak semua kepala SKPD kita smart. Mereka orang-orang yang menunggu perintah. Mereka tidak punya inovasi. Fakta demikian. Banyak kondisi-kondisi yang subjektif yang hari ini. Ini harus kita ubah. Orang yang menduduki jabatan, semakin tinggi jabatan semakin profesional. Ini tidak akan terjadi begitu saja kalau kita tidak membina generasi muda ke arah yang lebih baik. Kita menjawab kita semuanya. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon semangat, ya, semangat, memperbaiki niat paling penting, ya, perbaiki niat bahwa ini adalah ibadah, ibadah untuk mendorong orang-orang bekerja secara jujur. Ya. Kawan kita selamat, dia juga selamat. Nanti di kerja ini kan katakan apa? Tulis yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda tulis. Pada prinsipnya ini hanya untuk bagaimana menciptakan karakter yang baik dan kita. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.